Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya Ahmad Zelani, si ganteng kalem dari Gua Hantu, tukang ngetik di root93.co.id. Oke, jadi apa ya? Pada kesempatan kali ini saya akan membahas soal ini ya. Bentar. Cara membuat multiple delete dengan checkbox menggunakan PHP ya. Nah, jadi kita akan membuat multiple delete menggunakan checkbox gitu ya. Jadi multiple delete ini kalau bahasa non ilmiahnya kita delete data, kita delete banyak data sekaligus menggunakan checkbox ya. Maksudnya ditandai pakai checkbox gitu. Nah, oke, jadi saya akan memberikan sedikit tutorial ya. Kalau kalian mencari tutorial ini berarti intinya kalian bukan orang yang baru gitu. Jadi saya tidak akan banyak menjelaskan juga. Cuma agak sedikit bertele-tele juga ya untuk menjelaskannya. Maksudnya supaya mengerti, karena kan ini tujuannya bukan untuk berhasil, tapi untuk mengerti gitu. Oke, paham? Jadi langsung saja kita mulai. Jadi intinya kalian paham lah. Jadi delete banyak data sekaligus menggunakan checkbox. Jadi ditandai kemudian di delete. Nah, oke. Pertama kita buat dulu sebuah database ya. Biasalah pakai sum, pakai admin. Di sini saya sudah ininya ya, kode sum, terus kemudian ini tabel 1. Di sini saya sudah mengisi strukturnya seperti ini ya. Ada need, terus nama karyawan. Nah, nanti kan secara praktiknya gitu, pas insert datanya nanti kan intinya kita identifikasi menggunakan, bisa saja menggunakan ID atau menggunakan nomor tertentu, nomor unik tertentu ya. Seperti NIP, NIC atau NISN. Ini kan bisa dijadikan untuk parameter untuk mendelete-nya nanti. Oke, jadi untuk parameter nantinya, untuk istilahnya untuk query-nya nanti kan kita menggunakan parameter delete from where, kemudian pakai in ya. Jadi langsung saja kita buat koneksi ke database-nya ya. Pertama kita buat dulu koneksi ke database. Ini kita menggunakan procedural style saja ya. Yang biasa saja, maksudnya bukan pakai PHP. Jadi kita buat dulu koneksi ke database, define, terserah ya sebenarnya ini basic gitu, tapi saya tulis lagi aja define localhost misal. Karena lama agak sedikit dipotong ya supaya cepet. Nah, oke, jadi teman-teman intinya kita buat koneksi ke database-nya ya. Kita pakai new MySQL. Host user, kemudian pass, kemudian DB di sini. Oke, kemudian koneksi. Jika false, kita buat seperti ini ya. Manehnya gangguan ya teh kabeh gitu. Nah, oke, jadi seperti ini ya kita buatnya. Nah, selanjutnya kita buat di sini saya pakai Bootstrap ya. Kalian bisa download Bootstrapnya dulu untuk CSS-nya. Jadi saya tidak akan terlalu banyak menjelaskan juga. Intinya nanti buat sebuah form, kemudian tabel untuk menampilnya, kemudian pakai checkbox. Intinya kan seperti itu ya. Nah, tapi ada berbagai macam cara. Tapi untuk istilahnya supaya kodenya jadi tidak terlalu panjang gitu, kita buat untuk fungsi
menampilkan data, kemudian mendelete datanya, kita buat disimpelkan ke dalam fungsi gitu. Seperti yang sudah saya bahas di tutorial sebelumnya, yaitu CRUD PHP procedural style. Jadi untuk operasi CRUD-nya nanti dipisahkan di fungsi yang kita buat sendiri gitu. Nah, sekarang saya akan buat sebuah fungsi. Buat file baru. Di sini fungsi.php. Nah, di sini misal saya buat untuk fungsinya pertama saya akan buat untuk menampilkan tabelnya dulu ya. Jadi misal function select misal ya. Nah, di sini kita akan buat fungsi untuk global as koneksi. Sebenarnya untuk ininya bisa disederhanakan lagi, tapi untuk lebih jelasnya untuk parameter koneksi supaya bisa disederhanakan, kalian bisa lihat di video saya CRUD PHP procedural style. Jadi mengerti teknik penulisan yang saya gunakan gitu. Jadi global as koneksi ini nanti dia itu kayak mengimpor variabel dari luar ke dalam fungsi supaya bisa diakses di dalam fungsi. Seperti itu. Kalau di OOP bisa disebut sebagai public function mungkin ya. Tapi ini agak sedikit beda global ini. Jadi dia bisa mengakses variabel dari luar dimasukkan ke dalam fungsi gitu. Nah, kemudian kita buat perintah di sini SSQL select from, nama tabelnya apa? Di sana saya tulis tabel 1 seperti ini. Ini untuk buat menampilkan datanya. Nah, kemudian kita perintah di sini MySQL query. Nah, kalau misalnya kita sederhanakan query-nya nanti adalah di CRUD PHP procedural style di playlist video saya. Jadi saya tidak usah menulis ulang-ulang seperti ini. Jadi disederhanakan. Kalau ini kan nggak disederhanakan gitu. Jadi ini langsung saja seperti ini ya. Kalau disederhanakan kan kita nulisnya query SSQL gitu. Tapi kan ini nggak disederhanakan gitu. Kalau disederhanakan nanti kita buat fungsi di sini query misalnya. Nanti dipanggil lagi fungsinya di sini. Jadi lebih sederhana lah gitu. Oke. Selanjutnya di sini kita buat ini, kalau misalnya perintahnya gagal maka kita tampilkan di sini. Oke. Perintah die. Gagal misalnya, gagal melakukan query. Gagal memilih tabel mungkin. S koneksi. Connect error ya. Kita return as perintah. Jadi mungkin ada yang mengerti atau tidak terbiasa pakai teknik menyimpan ininya di dalam fungsi. Tapi sebenarnya ini lebih kalau menurut saya lebih best practice gitu. Maksudnya ya lebih simpel saja kalau disimpan di sini dibanding kalian tulis langsung misalnya di bagian saat delete-nya kan jadi terlalu panjang. Kalau ini kan tinggal manggil filenya, kemudian nama fungsinya. Nah, langsung kita buat fungsi untuk delete datanya gitu ya. Nah, di sini misal function delete multi tb1 sdata. Sdata ini nanti berisi parameter data yang akan di delete-nya. Paham kan? Jadi ini jadi untuk soal fungsi jadi saya terlalu bertele-tele juga ya. Jadi maksudnya intinya untuk function seperti ini, penulisan seperti ini, kalian bisa lihat video saya di playlist CRUD PHP procedural style atau CRUD PHP OOP style ya. Jadi saya untuk praktiknya ini selalu disimpannya untuk operasinya di dalam fungsi gitu. Jadi saya tidak akan menjelaskan lagi, terlalu banyak menjelaskan. Intinya kalian ikuti saja dulu gitu. Ini untuk SSQL-nya parameternya kita pakai parameter in delete from
tabel 1 where. Kalau pakai biasa kan delete from tabel, kemudian where ID misalnya, terus misal where nip ya, berdasarkan nip ya kita akan delete nya where nip. Kalau yang biasa kan where nip, terus kemudian ininya berapa nipnya gitu ya. Kalau ini kan multiple ya, kita pakai parameter in seperti ini, s data. Kalau kalian tidak percaya, kalian bisa jalankan perintah ini, query ini di dalam phpMyAdmin. Kita tes ya. Jadi agak bertele-tele seperti yang saya jelaskan. Kita lihat di sini untuk ininya ya, kita copy dulu. Copy, kita jalankan di SQL, delete from tabel 1 where nip in, kita pakai in di sini. Tilu. Oke, seperti ini ya kurang lebih. Nanti akan dijalankan di query-nya seperti ini. Kita coba klik go. Oke, klik execute. Nah, ini kan bener kan? Jadi nanti bentuk query-nya seperti ini, teman-teman ya. Kita lihat di sini. Oke. Kita reset dulu tabelnya, nanti diisi lagi ya. Nah, jadi seperti itu ya, teman-teman. Berarti kan bener ya query-nya seperti ini nanti. Nah, langsung as perintah sama dengan mysql query as koneksi. Tidak henti-hentinya saya promosikan kembali untuk melihat playlist playlist Crude PHP Procedural Style ada di pojok kanan atas. Kalian klik ya, di situ ada playlistnya. Kalian tonton dulu itu kalau ingin mengerti teknik penulisan yang saya gunakan. Kita gunakan. Ini sebenarnya enggak sederhana gitu, maksudnya ini masih terlalu ribet. Kalau disederhanakan, query-nya bisa jadi lebih sederhana gitu. Jadi tidak harus mengimpor global S koneksi berkali-kali. Jadi cukup satu kali kalau kita sederhanakan. Nah, oke, langsung ini kita return true, else return false. Oke, ini sudah berapa menit? Saya tidak tahu. Udah 9 menit, mungkin 15 menit ya. Edit. Oke. Ini sudah seperti ini. Selanjutnya kita buat apa lagi ya? Untuk index.php-nya atau untuk bagian untuk delete datanya gitu. Kita klik new, kemudian di sini shift index.php. Oke. Jadi koneksinya sudah dibuat, kemudian fungsi untuk menampilkan datanya sebelum delete sudah dibuat, kemudian fungsi untuk mendelete datanya pun sudah kita buat. Oke, jadi selanjutnya kita buat untuk halaman untuk antar muka, untuk apa istilahnya, untuk delete-nya ya, multiple delete-nya. Nah, oke. Jadi kita pertama seperti biasa buat HTML head. Di sini delete multiple PHP. Kemudian ininya kita arahkan ke ini ya. Saya pakai Bootstrap supaya lebih istilahnya vendor bootstrap CSS bootstrap min.css. Tapi kalau kalian nggak pakai Bootstrap juga nggak apa-apa kan, ini cuma buat tampilannya saja gitu, biar lebih kelihatan ya, biar lebih kelihatan rapi gitu. Nah, selanjutnya untuk ininya ya, nanti di sini untuk fungsinya kita panggil PHP di sini. Require
kita pakai require once, terserah kalau mau include atau include once, require once, terserah ya, suka-suka sendiri, suka-suka masing-masing. Require once sini fungsi .php. Nah, kita buat ini ya, buat untuk menampilkan datanya dulu ya, kita tampilkan dulu ya. Di sini kita, karena kita pakai Bootstrap, jadi saya buatnya di sini div class container. Kemudian apalagi? Kita pakai tabel, buat form dulu ya, tabelnya di dalam form action. Di sini kita pakai PHP set. Jadi karena kalian mencari, mungkin melihat tutorial ini atau ingin mempelajari tutorial ini, berarti intinya hal-hal seperti ini tidak perlu dijelaskan lagi. Untuk PHP set berarti request ke di main file gitu. Jadi hal seperti ini tidak perlu dijelaskan lagi, saya jelaskan lagi ya. Nah, untuk ininya, tapi untuk prosesnya nanti saya jelaskan ya, supaya mengerti ya. Metode sama dengan post. Oke, ininya pasti mengerti lah kalau metode post. Nah, di sini kan kita tampilkan datanya dulu, head. Kemudian misal di sini kita kasih judul th colspan, ini 4, misal delete, latihan delete ya. Kemudian buat lagi th misal di sini nomor, th nama di sini, kemudian nip ya, th nip, kemudian di sini ada action untuk delete-nya ya, kita kasih judul del. Oke, langsung di sini kita buat t-body. Ini pakai Bootstrap, jadi saya nulisnya seperti ini ya, pakai aturan Bootstrap ya. Maaf, ininya tabelnya belum dibuat ya, tabel class, tabel misal tabel border ya, kalau nggak salah di Bootstrap, bordered mt4. Langsung di sini kita mau menampilkan datanya, tapi tadi kan karena sudah dihapus datanya, saya balikin lagi. Untung sudah di backup. Di sini pakai ini ya, insert into. Oke, kita ke SQL di sini. Oke, ini sudah saya isi datanya. Selanjutnya di sini biasalah, ini nanti kita gunakan kode PHP di sini. Misal PHP maaf. Sudah 15 menit. Terlalu lama ya. Satu, ini untuk penomorannya ya, s data. Kemudian kalau ini pasti kalian, nah di sini kita panggil fungsinya select tb1. Nah kalau kalian tulis semua di sini kan terjadi terlalu banyak, jadi lebih baik mungkin idealnya gitu ditulis di function, dipisahkan supaya tidak terlalu ribet lah nanti kalau ada errornya juga. Kemudian while s row, kita pakai patch array, MySQL patch array ya.
bener kan? S data di sini. Oke, ini kurung buka. Selanjutnya kita echo di sini buat nampilin datanya. TR row, nama karyawan, NIP ya, kemudian apa lagi, udah itu saja sih. Oh, di sini nomor ya, nomor TD SNO. Kemudian, nah di sini kita pakai checkboxnya ya. Nah, di sini kita pakai checkbox input type checkbox ya, nulisnya bener kan, ini checkbox name. Nah, untuk name-nya kan kalau biasa kan name mungkin NIP seperti ini. Nah, karena ini multiple, jadi saya tulisnya NIP seperti ini. Jadi di apa ya, disimpan ke dalam array gitu, atau diubah ke dalam array gitu. Jadi pas dicek itu datanya akan dirubah ke dalam array, jadi satu, digabungkan gitu. Oke. NIP. Kemudian untuk value-nya, kalau value ya, di sini srow. Kalau ini nggak usah di itu ke array ya, srow NIP. Itu kalau ini kan, kalau biasa kan untuk parameter untuk mengirim datanya gitu, buat nangkep datanya. Oke. Oke, seperti itu. Kemudian ya sudah. Kemudian di sini TD. Kemudian TR. Oke, ini bisa dibilang belum selesai. Kita buat submit buttonnya. Button ininya kita type submit ya, type submit class btn md btn primary. Ininya delete ya. Oke, sudah. Ini hanya buat untuk menampilkan datanya. Bentar, satu lagi mungkin ya. Di sini kita untuk nomornya SNO plus supaya, maksudnya supaya si nomor ini satu mengurut gitu, 1 2 3 4 5 6. Nah, oke, selanjutnya kita lihat localhost kode sum. Undefined, nama karyawan online 33. Oke, kita cek. Oh, salah ini ya nulisnya. Nah, ya. Oke, kita reload. Nah, ini sudah. Selanjutnya kita buat untuk apa namanya? Untuk proses delete-nya gitu ya. Oke, dilanjutkan di video selanjutnya supaya ini tidak terlalu panjang ya.